Halo semuanya, selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Shedding yang dirilis tahun 2023. Menceritakan tentang seorang pria yang terjebak di dalam sebuah kawah. Ia tidak bisa keluar dari kawah itu dan tinggal dengan seorang wanita. Tetapi wanita itu menyimpan misteri yang mengerikan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. No, Film ini diawali pada sebuah gurun, di mana di sana terdapat seorang anak kecil yang sedang memakan sesuatu. Dan ternyata itu adalah sebuah jari manusia yang dimakan anak tersebut. Lalu terlihat sebuah mobil yang berhenti di tengah-tengah gurun. Di mobil itu terdapat seorang pria bernama Widam Stone yang ingin mengabadikan gerhana matahari di gurun tersebut. Ia berjalan menelusuri gurun untuk mencari tempat yang tepat dan sekali-kali beristirahat. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke mobil. Tetapi di dalam perjalanan, ia melihat seorang anak kecil yang duduk di bawah pohon. Widam berusaha membawa anak itu pergi, tetapi ia menolak dan segera menjauh. Namun Widam tetap mengejarnya dan memberikan ia air minum. Bukannya mau ikut, anak kecil itu justru tetap menolak ajakan Widam, sehingga ia membiarkan anak itu pergi. Akibat ingin menolong anak itu, Widam akhirnya tersesat. Namun ia tetap berjalan hingga sampai di malam hari. Kemudian ia menemukan sebuah kawah di tengah gurun. Keadaan yang gelap membuat Widam memutuskan untuk turun ke kawah itu karena melihat sebuah rumah di sana. Ia berharap mendapatkan pertolongan dari seseorang yang tinggal di rumah tersebut. Di rumah itu terdapat seorang wanita bernama Alina. Ia tinggal sendirian dan makan dengan cara menanam sendiri. Widam pun menanyakan apakah ia memiliki telepon atau mengetahui arah jalan keluar dari sana. Namun nampaknya wanita ini tidak mengetahui sedikit pun mengenai dunia luar. Lalu ia diberi makan oleh wanita itu. Tetapi makanan itu terlihat asing bagi Widam, sehingga ia memberikannya kepada wanita tersebut dan meminta segelas air. Keadaan yang lelah membuat Widam akhirnya memutuskan untuk tidur di sana. Keesokan harinya, Widam bersiap kembali untuk memanjat tebing. Namun terlihat kalau tangga yang digunakannya semalam sudah tidak ada bagian bawahnya. Ia pun heran dengan hal itu dan melihat Alina yang masih tertidur. Lalu Widam memanfaatkan kameranya untuk memfoto di sekitaran kawah. Tak lama kemudian, ia melihat kalau Alina sudah bangun dan sedang mengangkat sesuatu. Melihat dia kesusahan, Widam langsung membantunya. Dan setelah itu menanyakan hal yang sama mengenai tangga itu. Alina mengatakan kalau anak-anak sering mengambil tangga tersebut dan kemungkinan besok tangga itu sudah ada. Tapi Widam nampaknya tidak sabaran. Ia mencoba untuk naik namun tidak bisa. Merasa hal itu sia-sia, Widam memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi di sana. Ia menolong wanita tersebut untuk mencuci baju. Lalu keesokan harinya, Widam tetap menjalani misinya memanjat tebing. Kali ini ia bermodalan alat-alat yang dikira mampu untuk menaklukkan tebing. Tetapi di sini Widam diganggu oleh beberapa anak kecil yang bermain di atas tebing. Hal itu membuat Widam terjatuh dan kakinya terkena alat untuk memanjat tebing. Kemudian Alina menghampirinya. Namun di sini Widam malah marah-marah karena anak kecil itu mengganggunya yang membuatnya terjatuh. Tetapi Alina diam saja dan tidak mau memberitahukan apapun tentang hal itu. Singkat cerita, Widam sekarang sudah berada di kamar. Ia lalu bangkit dengan keadaan kaki yang kesakitan. Masih penasaran dengan anak kecil itu, Alina lalu dibawa keluar untuk menjelaskan semuanya.
Tetapi dia masih menutupi hal tersebut dan mengatakan kalau dirinya bisa merawat Widam tinggal di sana dan tidak perlu untuk keluar dari kawah tersebut. Ketika sedang duduk, Widam melihat ada seseorang yang memanggilnya dari atas. Ia langsung meminta tolong kepada orang itu dengan meminta ia untuk membawakan tali. Setelah menunggu beberapa menit, orang tadi akhirnya menurunkan tali untuk diikat di badan Widam. Namun bukannya menyelamatkan Widam, orang-orang itu malah mempermainkannya dan menggoyangkan tali tersebut sambil mengencingi Widam dari atas. Merasa tidak tahan dengan hal itu, Widam meminta tolong kepada Alina. Alina lalu keluar dari rumah dan menyuruh orang-orang itu untuk berhenti. Kemudian Widam sudah berada di dalam rumah dan ia tetap mencoba untuk keluar. Namun keadaannya yang membuat ia tidak sanggup. Lalu datanglah Alina menghampirinya. Di sini ia mengatakan kalau mereka adalah anak-anak gurun yang tersesat. Bulan panen pun tiba. Di sini Widam terlihat sudah sangat dekat dengan Alina dan mau berkomunikasi bersamanya. Alina juga memberikannya baju karena baju yang digunakan saat ini sudah mulai rusak. Selain itu, Widam juga membantu Alina untuk menanam di sana. Ketika itu, terlihat anak-anak tersebut menurunkan sesuatu. Hal itu tentu berisi makanan keperluan mereka yang ada di bawah. Mereka juga mendapatkan 1 ekor ayam untuk dikonsumsi. Ketika sedang berbicara di meja makan, Widam mendengarkan seseorang di luar. Ia langsung keluar rumah untuk mencari orang itu. Tetapi Widam malah diserang oleh orang aneh serta menjilatinya. Tetapi Widam dapat melawan dan masuk kembali ke dalam rumah. Di sini Widam marah-marah kepada Alina karena tinggal di bawah sana dan telah terjebak. Namun Alina tidak mengatakan apapun. Ia kemudian membuka baju dan membuat Widam sakne dengan hal itu. Sehingga mereka akhirnya melakukan aksi bercocok tanam dan meninggalkan benih-benih di dalam tubuh Alina. Sampailah Widam di musim dingin. Tumbuhan yang ia tanam kemarin sekarang mulai tumbuh. Lalu Widam melihat seorang anak yang nampaknya terlihat baik. Widam mengajarinya tentang sedikit ilmu pengetahuan, dan sebagai imbalannya anak itu melemparkan sesuatu dan meminta ia untuk mengajari hal lain di kemudian hari. Di rumah itu terdapat foto yang diduga adalah ibu dari Alina. Selain itu, ia juga mengatakan kalau sangat menyayangi bayi yang ada pada dirinya. Mengetahui hal itu, Widam tentu menjadi marah karena tidak mau memiliki seorang anak dan juga istri yang tinggal di sana. Widam merasa telah dijebak oleh Alina, yang sengaja memancingnya untuk membuahi Alina atau mendapatkan seorang bayi. Karena semuanya telah terjadi, Widam memutuskan untuk menerima itu semua. Ia mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan dan lari pagi pada saat itu. Kemudian muncullah anak semalam. Ia bernama Lepus yang meminta Widam untuk mengajarinya lagi. Di sini Widam meminta Lepus untuk mencari tali, tas, dan alat penggali. Ia memanfaatkan hal itu untuk melarikan diri dan mengatakan kalau itu adalah pelajaran fisika pertamanya. Lepus terlihat ragu melakukan hal itu. Tetapi Widam meyakini kalau mereka akan keluar dari sana dan menjadi keluarga bertiga bersama Alina. Lalu datanglah orang gurun itu yang mulai membawa Lepus pergi. Ia memberitahukan tentang apa yang dibicarakan mengenai anak itu kepada Alina. Lalu di malam harinya ketika makan, Widam melihatkan sesuatu kepada Alina, yaitu sebuah video gerhana yang ia rekam sewaktu tiba di gurun tersebut. Mendengarkan musik dari rekaman itu, Alina terlihat sangat senang karena belum pernah mendengarnya.
Keesokan harinya ketika Alina keluar dari rumah, tiba-tiba saja ia berteriak. Ternyata Lepus telah tewas digantung oleh anak-anak sadis itu. Widam mencoba untuk menenangkannya, tetapi Alina malah meludahinya dan menyalahkan kalau kematian Lepus disebabkan oleh Widam. Di sini Alina tiba-tiba berubah menjadi psikopat dan langsung memukul Widam hingga pingsan. Ketika masuk di bulan panen, terlihat kalau Widam sekarang sudah berada di dalam kandang. Ia dikurung di sana dan diperlakukan sebagai hewan ternak oleh Alina. Kelakuannya pun mulai sedikit gila. Lalu Widam melihat seorang wanita asing yang berada di atas. Ia berteriak dan meminta bantuan kepada wanita itu. Untungnya wanita itu dapat mendengarnya. Tetapi beberapa saat kemudian wanita tersebut malah ditangkap oleh orang-orang sadis itu. Ia mengeksekusi wanita tersebut tepat di depan Widam, yang membuatnya marah dan memukul kandang. Di malam harinya ada seorang anak kecil yang mendekat dan memberikan Widam makanan. Lalu adegan berpindah di mana saat itu Alina melakukan sebuah ritual. Dan ternyata anak-anak yang tinggal di sana merupakan anak Alina semua. Ia sengaja menjebak para pria datang untuk membuahinya dan berharap akan mendapatkan anak perempuan untuk menjadi penerusnya. Karena tidak tahan berada di dalam kandang, Widam menawarkan diri untuk menjadi bagian dari mereka. Tetapi Alina menolak karena semuanya telah terjadi. Beberapa bulan kemudian Alina merasakan bahwa perutnya sakit. Ia lalu meminta tolong kepada Widam karena belum pernah merasakan hal seperti itu. Awalnya Widam ingin membantunya, tetapi ia melihat tangga itu dan meninggalkan Alina begitu saja. Tentu hal itu merupakan sebuah ujian bagi Widam untuk mengetahui apakah ia benar-benar ingin menolong Alina atau hanya ingin meloloskan diri. Tetapi tangga itu ditarik kembali oleh anak-anak tersebut dan terlihat kalau Alina sudah melahirkan seorang anak. Ia lalu mengambil anak itu dan menciumnya. Anak yang lahir merupakan anak perempuan, yang artinya bisa melanjutkan keturunan dari mereka dan menjadi seorang ibu untuk menggantikan Alina. Akan tetapi dari belakang Widam digorok oleh anak sadis itu sehingga membuatnya tewas. Alina pun hidup seperti biasa merawat anak itu sampai ia besar. Sedangkan mayat Widam dibiarkan di sana hingga membusuk. Dan film pun selesai. The Shining menceritakan seorang wanita bernama Alina. Ia selalu menjebak para lelaki untuk masuk ke kawah itu dan membuahinya. Tentu hal itu tidak lepas dari bantuan anak psikopatnya yang berada di atas. Jika Alina mendapatkan anak laki-laki, maka ia akan sama seperti anak psikopat lainnya. Dan sebaliknya, jika Alina melahirkan anak perempuan, maka ia akan menjadi penerus keluarga itu dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Alina. Baiklah, sekian untuk alur cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk alur cerita film selanjutnya.